Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 773.773 Hui di lapangan. Penatuasu berkata dengan nada meminta maaf, kami benar-benar tidak dapat menentukan apa itu saat itu. Bahkan di Akademi Shrek, tidak ada catatan tentang binatang pemakan naga ini, jadi kami menghidupkannya kembali. Kami juga tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Apakah masih berbahaya? Golden Lion Tiger memandang Qianlei dan berkata, awalnya berbahaya, tetapi setelah menjadi jiwa roh, Anda dapat mengontrol tingkat bahayanya. Anda harus mengontrol emosi Anda setiap saat dan menjaga hati Anda, jangan terpengaruh olehnya. Saya dapat merasakan kekuatan spiritual Anda cukup kuat dan Anda harus terus bekerja keras dalam aspek ini. Jika Anda tidak dapat mengendalikan emosi Anda harus segera menemukan orang yang kuat untuk mengendalikan Anda. Tapi aku bisa merasakan bahwa binatang pemakan naga ini sedikit takut. Sepertinya ada garis keturunan yang lebih kuat di sekitar Anda yang dapat mengintimidasinya. Jika Anda berencana untuk memisahkan diri darinya, saya dapat membantu Anda dan kemudian membantu Anda memilih makhluk jiwa yang cukup kuat sebagai penggantinya. Bagaimana? Tidak. Qianlei memandang Fatih Jin di sebelahnya dan berkata tanpa ragu, Senior, tidak, Nona, aku pasti akan mengendalikan emosiku. Fatih Jin dan saya memiliki hubungan yang dalam, saya tidak bisa hidup tanpanya. Golden Lion Tiger menatapnya dalam-dalam dan berkata, aku tahu kamu tidak akan menyetujuinya. Jiwa roh yang begitu kuat memang sangat membantu Anda. Juga, itu dalam bentuk pendamping dan berbeda dari jiwa roh. Ini juga agak mirip dan agak aneh. Saat Anda mencapai 7 cincin di masa mendatang, datanglah ke planet Shenluo dan kami akan memeriksanya lagi untuk mencegah bahaya apapun. Tidak akan ada bahaya selama dia mengikuti Xuan Yu. Suara rendah terdengar saat Erming tiba di samping Golden Lion Tiger. Golden Lion Tiger mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Erming berkata, meskipun binatang pemakan naga kuat, selama garis keturunannya ditekan, ia tidak akan bertindak sembarangan. Anak muda, ingatlah untuk tetap di sisi Xuan Yu. Garis keturunannya cukup untuk membantu Anda menekan kecenderungan jahat dari binatang pemakan naga. Seiring berjalannya waktu, ketika kekuatanmu melampaui binatang pemakan naga, ini tidak akan menjadi masalah lagi. Qianlei bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, kapan kekuatanku akan melampauinya? Erming berkata, setidaknya mencapai di atas level 10. Tingkat 10. Peringkat dewa. Mulut Qianlei berkedut. Peringkat dewa. Kapan dia bisa berkultivasi ke peringkat dewa dalam hidupnya? Golden Lion Tiger menoleh untuk melihat Erming dan berkata, Ayah apakah tidak apa-apa? Erming berkata, saya tidak mungkin salah. Baiklah, mengapa Anda berpartisipasi dalam ini juga? Jangan lupakan identitasmu. Lanjutkan. Tapi aku tidak boleh kalah. Anak muda, sebut saja Seri. Kamu turun, aku juga akan pergi. Golden Lion Tiger mengangkat kepalanya dengan bangga. Qianlei melihatnya dan kemudian ke Erming sambil berpikir, ayah dari harimau singa emas. Siapa ini? Golden Lion Tiger sudah sangat kuat, seberapa kuat ayahnya? Dia pasti eksistensi yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Lan Xuanyu, yang sedang mendengarkan percakapan di area istirahat, tercengang. Senior Erming harus menjadi Titan Giant AP. The Titan AP mampu menghasilkan Golden Lion Tiger. Sepertinya ini tidak benar, kan? Dia juga dipenuhi dengan keraguan tetapi tidak nyaman baginya untuk bertanya. Qianlei memandang Erming dengan ekspresi sedih dan berkata, Senior, ini tidak adil. Aku masih bisa terus berjuang. Jika nona harimau ini tidak keluar, saya pikir saya masih bisa memenangkan beberapa putaran. Kamu melihat, Erming meliriknya dan berkata, turun, Nona. Dia tidak bisa kalah. Ini terkait dengan wajah binatang buas di planet Shenluo kita. Saya akan meningkatkan jumlah kemenangan untuk Anda. Kalian telah melewati ronde ke-11. Mata Qianlei berbinar dan dia membungkuk tanpa ragu. Terima kasih, Senior. Senior adil dan adil, Anda benar-benar panutan kami. Erming berkata dengan kesal, kamu licik, bukan orang baik. Jika saya tidak setuju, apakah Anda akan memarahi saya di dalam hati? Enyah. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan gelombang udara menyapu Qianlei, meniupnya kembali ke tempat istirahat. Metode penanganan situasi Erming sangat adil.
Meskipun Qianlei memiliki efek yang cukup menekan pada Soul Beast, dia perlu memanfaatkan kekuatan Fatijin untuk memobilisasi kekuatan jiwanya. Setelah sekian lama, kekuatan jiwanya akan habis dan dia tidak lagi dapat terus menggunakan kekuatan Fatijin. Karenanya, dia puas dengan kemenangan tambahan. Lagi pula, Liu Feng telah memenangkan 4 pertandingan, yang setara dengan dia memenangkan 7 pertandingan dan menyelesaikan misi. Di arena, Elder Su, Erming, dan Golden Lion Tiger berubah menjadi sosok cahaya dan pergi. Qianlei berdiri di depan rekan satu timnya dan berkata dengan bangga, "Apakah kamu melihat itu? Ini namanya membuat musuh menyerah tanpa bertempur." "Hahaha," Lan Xuanyu berkata dengan kesal, "Duduklah. Hui, giliranmu." "Baiklah, kakak Xuanyu, aku akan naik." Dengan mengatakan itu, sosok Yuanen Hui melintas dan memasuki arena kompetisi. Pada saat ini, emosi para guru dan siswa di Akademi Pusat Federasi berubah. Liu Feng dan Qianlei menggunakan kekuatan mereka untuk membuktikan diri dan membiarkan para guru dan siswa ini menyaksikan kekuatan para siswa muda dari Akademi Shrek ini. Para siswa ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur, tetapi mereka juga memiliki semangat juang. Meskipun Qianlei memenangkan lebih banyak pertandingan pada akhirnya, Liu Feng adalah orang yang menggerakkan mereka. Adegan Liu Feng membakar battle armornya masih melekat di benak mereka. Seberapa kuat keinginannya untuk menang. Yuanen Hui naik panggung. Terakhir ada Soul Master yang muncul di pertandingan sparring kemarin. Busur Yuanen Hui menekan Qiang Yuro sepenuhnya dan mencegahnya melepaskan kekuatan tempur penuhnya. Berapa banyak kemenangan yang bisa diperoleh Yuanen Hui melawan monster jiwa kali ini? Lampu giok menyala dan lawan pertama Yuanen Hui masuk. Dalam sekejap, cahaya giok itu tiba di hadapan Yuanen Hui. Itu adalah Emerald Demon Bird 10.000 tahun lainnya. Semua orang dari Akademi Shrek berpikir pada saat yang sama, apakah ada banyak burung iblis zamrud bermutu tinggi di planet Shenluo ini? Mungkinkah mereka biasanya tidak memakan Soul Beast dan dapat hidup berdampingan secara damai dengan Soul Beast di sini? Tidak ada keraguan bahwa binatang buas yang berbaris di belakang pasti telah menonton pertandingan tanding kemarin dan dengan demikian memiliki pemahaman tentang kemampuan Yuanen Hui. Yuanen Hui setara dengan seorang pemanah dan mahir dalam serangan jarak jauh. Guru jiwa seperti itu memiliki masalah yang sama, dan itu adalah pertahanan mereka yang lemah. Jika mereka ingin menekannya, pertama-tama mereka harus mencegahnya menunjukkan kemampuannya. Bagaimana mereka bisa mencegah Yuanen Hui menampilkan kemampuannya? Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menembakkan panah. Namun, saat Emerald Demon Bird muncul, mata Yuanen Hui berubah. Tampaknya ada pusaran yang berputar dengan cepat di mata putihnya yang menakutkan. Emerald Demon Bird yang sedang mengisi daya segera berhenti di udara. Pada saat itu, bola cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuh Yuanen Hui dan melayang di atas kepalanya. Sebuah sambaran petir ditembakkan dan secara akurat mengenai Emerald Demon Bird. Petir itu tidak ditembakkan dari busur roh bintang ungu Yuanen Hui tetapi dari bola cahaya putih itu. Emerald Demon Bird yang tersambar petir mengeluarkan teriakan tajam dan turun dari langit. Itu tidak mengalami banyak kerusakan, tapi kemampuannya untuk terbang sepertinya telah menghilang. Yuanen Hui dengan tenang menarik busurnya dan melepaskan anak panah. Pada saat yang sama, cahaya listrik putih terpisah dari bola cahaya putih di atas kepalanya dan bergabung menjadi panahnya. Panah ditembakkan. Emerald Demon Bird, yang baru saja memulihkan kemampuannya untuk terbang, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sebelum ditembak. Pada saat ini, semuanya tampak melambat. Lapisan cahaya putih melewati tubuh Emerald Demon Bird, menyebabkan sayapnya lemas. Kemudian, sebuah bola api meledak di tubuhnya itu adalah roh api penunduk kehidupan. Soul Land 4 Chapter 774 774 Kekuatan Penyegelan Setan, Ledakan. Emerald Demon Bird dikirim terbang. Bola cahaya putih di atas kepala Yuanen Hui menembakkan sambaran petir terus-menerus dan mendarat di Emerald Demon Bird dengan sangat presisi, menyebabkannya tidak dapat menahan dan terus jatuh. Yuanen Hui menembakkan panah demi panah, menyebabkannya mundur terus-menerus. Di tribun penonton, banyak makhluk jiwa berbentuk manusia mengerutkan kening. Kapan Emerald Demon Bird menjadi sangat lemah? Itu benar-benar ditekan. Kekuatan penyegelan iblis, elf naga, mata Daming berkedip, menarik. Emerald Demon Bird baru bertempur selama 20 detik. Melihat bahwa Emerald Demon Bird hendak dikalahkan, Kiruixuan membantunya memblokir serangan itu. Phantom Dragon, Elven Demon Ceiling. Menyusul terobosan Yuanen Hui kering 6,
Phantom Elven Dragon telah benar-benar menyatu dengan Yuanen Hui Hui dan mulai menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan penyegelan iblis ini dapat menyegel kekuatan jiwa seseorang, tetapi itu bukanlah kesuksesan mutlak. Efek penyegelan berbeda tergantung pada kekuatan lawan. Semakin kuat lawannya, semakin lemah efeknya. Meskipun burung iblis Zamrud 10.000 tahun ini kuat, kultivasinya setara dengan Master Jiwa 6 Cincin. Selain itu, Yuanen Hui Hui bukanlah guru jiwa biasa. Kemenangan ke-12. Kelemahan Yuanen Hui Hui adalah bahwa dia lebih takut pada Master Jiwa tipe kelincahan, tetapi dia mengandalkan kekuatan-kekuatan penyegelan iblis Phantom Elven Dragon untuk menebusnya. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, monster jiwa mencoba mengirimkan monster jiwa pertahanan yang sangat kuat untuk berperang. Kemudian mereka mengirimkan monster jiwa yang mahir dalam serangan jarak jauh, tetapi semuanya dikalahkan oleh Yuanen Hui Hui. Hanya setelah 5 kemenangan berturut-turut, kekuatan jiwa Yuanen Hui Hui mulai menurun dengan cepat, dan dia menjadi agak lemah. Setelah memenangkan pertandingan lainnya, dia dikalahkan di pertandingan ke-7 dan kekuatan jiwanya habis. Pada titik ini, Akademi Shrek telah memenangkan 17 pertandingan, dan pertandingan ke-18 telah menyebabkan jiwa monster itu kelelahan. Tang Yuge pergi berperang dan menunjukkan kekuatan terkuat dari seluruh tim. Mengandalkan Ten Heavenly Stem Skillin yang kuat dan kemampuan pemulihan diri yang baik dari Soul Sage 7 Cincin, dia menang berturut-turut dan menggunakan semua kekuatan jiwanya setelah 8 kemenangan berturut-turut. Ini masih akibat dia tidak memiliki inti jiwa. Jika dia memiliki inti jiwa, dia pasti bisa mengalahkan lebih banyak lawan. 25 kemenangan beruntun. 4 peserta dan mereka telah memenangkan 25 pertandingan, yang tidak diragukan lagi merupakan hasil yang sangat baik untuk tim Akademi Shrek. 3 sisanya hanya perlu memenangkan 8 pertandingan lagi untuk memecahkan rekor. Tetapi apakah benar-benar mudah untuk memenangkan 8 pertandingan lagi? Mengapa Tang Yuge kalah? Salah satu alasannya adalah lawan terakhirnya memiliki kultivasi lebih dari 50.000 tahun dan sangat kuat, sebanding dengan Master Jiwa peringkat 20 jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa Soul Beast tidak memiliki battle armor, tidak akan mudah baginya untuk menang. Semoga berhasil, Xiu Xiu. Lan Xuanyu menatap Bai Xiu Xiu, yang hendak memasuki arena, dan mendorongnya. Bai Xiu Xiu mengangguk, ya. Tidak masalah jika kamu tidak bisa menang, panggil saja aku dan aku akan membawamu ke bawah. Bai Xiu Xiu, yang sedang berjalan keluar, tersandung dan berbalik untuk memelototinya. Saat Bai Xiu Xiu keluar dari tim, monster jiwa lainnya keluar. Ini adalah wanita ramping. Itu benar, dia adalah seorang wanita dan bukan binatang jiwa. Tidak seperti manusia, dia memiliki sepasang telinga yang kuat dan ekor yang panjang di punggungnya. Dia lembut dan begitu pula bulunya. Di bawah sinar matahari, cahaya mengalir di tubuhnya. Dia sangat cantik dan memiliki senyum manis di wajahnya. Dia sangat menawan. Binatang jiwa berbentuk manusia. Mata Bai Xiu menyipit. Dia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Binatang buas yang bisa berubah menjadi bentuk manusia tidak diragukan lagi memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Lan Xuanyu telah menempatkan Bai Xiu Xiu, Lan Mengqin, dan dirinya sendiri di belakang sehingga mereka dapat mengandalkan jiwa-jiwa dan garis keturunan mereka untuk melawan lawan mereka. Binatang jiwa memiliki penanggulangan mereka sendiri dan benar-benar mengirimkan binatang jiwa berbentuk manusia untuk pertempuran ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jiwa binatang berbentuk manusia dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun. Melawan lawan seperti itu, garis keturunan Bai Xiu Xiu secara alami akan terpengaruh dan tidak akan mudah untuk menang. Adik perempuan, halo. Saya mendengar bahwa Ratu Iblis Senior telah menjadi jiwa-jiwa Anda dan ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk menyaksikannya hari ini. Saya adalah Sky Fox dengan kultivasi 60.000 tahun. Rubah langit berusia 60.000 tahun. Bai Xiu Xiu belum pernah mendengar tentang binatang jiwa seperti itu sebelumnya dan dia tidak bisa menahan cemberut. Namun, dia tidak panik. Pada saat berikutnya, tubuhnya berubah. Cahaya ungu samar menyebar dan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Bai Xiu Xiu maju selangkah dan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Di antara binatang jiwa, kekuatan spiritual Sky Fox sangat kuat dan tidak akan terlalu terpengaruh oleh garis keturunan Bai Xiu Xiu. Jika tidak, rubah langit ini tidak akan dikirim untuk menghadapi Bai Xiu Xiu, yang memiliki jiwa roh dari Ratu Iblis. Namun, pada saat ini, Sky Fox berusia 60.000 tahun merasakan tekanan kuat yang datang dari seorang ahli. Itu adalah tekanan yang hanya dimiliki oleh Soul Beast dengan kultivasi lebih dari 100.000 tahun. Ini menyebabkan ekspresinya berubah.
Ratu Iblis telah menjadi jiwa roh, dan tekanannya masih ada. Sebuah bayangan muncul di belakang Bai Xiu. Itu adalah martial soul-nya yang berevolusi, Abyssal Ice Demon Dragon. Ada pola es samar di setiap sisik naga ungu, membuatnya tampak menyendiri dan dingin. Aura garis keturunannya melonjak keluar dan udara di sekitarnya berubah menjadi kabut beku. Sky Fox mundur 2 langkah, matanya dipenuhi kecurigaan. Kamu apa? Mata Bai Xiu berbinar dan sosok Abyssal Ice Demon Dragon di belakangnya menjadi jelas. Matanya memancarkan cahaya biru saat dia melihat Sky Fox. Tidak baik, Sky Fox berteriak di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa di bawah tekanan aura garis keturunan pihak lain, gerakannya benar-benar melambat. Pada saat berikutnya, sensasi yang sangat dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Bai Xiu menggunakan skill jiwa keduanya dan Ice Tide di belakangnya melonjak keluar, mendorong tubuhnya ke arah Sky Fox dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, di permukaan tubuh rubah langit, lapisan es telah terbentuk dan dia membeku. Apakah Ratu Iblis seseorang yang bisa kamu bicarakan? Ratu Iblis memisahkan dirinya dari tubuh Bai Xiu dan menamparkan wajah rubah langit, membuatnya terbang. Gelembung ungu tumpang tindih dan menutupi tubuh Sky Fox. Di tubuh Sky Fox, kabut merah muda melonjak keluar. Meskipun menghilang dalam petak besar gelembung, itu tidak membiarkan Death Wither yang menakutkan jatuh di tubuhnya. Jika ini adalah Death Wither Ratu Iblis, dia pasti sudah terbunuh 10 kali tetapi efek Death Wither Bai Xiu terbatas. Meskipun dia memblokir Death Wither, dia tidak dapat memblokir serangan jarak dekat Bai Xiu. Kabut merah muda yang melonjak segera ditarik kembali dan domain setan langit dilepaskan, domain pembalikan setan langit. Sky Fox mendengus lembut dan jatuh ke tanah. Bai Xiu mengarahkan tombak es ke tenggorokannya. Akhir pertandingan. Dari awal hingga akhir, seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik. Sky Fox 60.000 tahun hilang begitu saja. Namun, mereka yang memiliki mata tajam dapat mengatakan bahwa Bai Xiu telah melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini, termasuk kekuatan intimidasi garis keturunannya dan kendali atas keterampilan jiwanya. Dia secara berurutan menggunakan 2 keterampilan terkuatnya dari Ratu Iblis, serta bantuan dari tubuh utama Ratu Iblis. Dia telah menggunakan lebih dari 70% kekuatan jiwanya dalam waktu singkat untuk mengalahkan lawannya dengan begitu cepat. Ini adalah kemenangan ke-26 Akademi Shrek. Tapi di pihak Akademi Shrek, ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Mereka semua tahu bahwa jika lawan berikutnya Bai Xiu masih sekuat ini, akan sangat sulit baginya untuk menang. Kekuatan jiwanya tidak lagi memungkinkannya bertarung dalam skala ini. Kompetisi itu kejam. Rubah langit turun dan sosok manusia lainnya segera muncul. Orang ini terlihat sedikit kurus dan bahkan penampilannya agak buruk. Dia menyeringai pada Bai Xiu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menerkam ke arah Bai Xiu seperti sambaran petir. Soul Land 4 Chapter 775 775 Pengaruh Biji. Tombak Bai Xiu muncul di tangannya, dan dia menusuk keluar. Binatang jiwa humanoid pendek tidak bertabrakan dengannya, tetapi berkeliaran di sekitar tubuhnya, sepasang cakar tajam sepanjang kaki mencari terobosan, terus-menerus menyerang Bai Xiu dari semua sisi. Pada saat yang sama sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, tidak memberi Bai Xiu kesempatan untuk menguncinya. Tikus cakar setan. Setidaknya 50.000 tahun kultivasi, kecepatannya terlalu cepat. Kekuatan serangannya juga sangat kuat. Ia juga memiliki pesona atribut angin. Alis Lan Suanyu menyatu. Pada saat ini, kecepatan pertempuran di lapangan terlalu cepat, tombak es Bai Xiu dan serangan tikus cakar iblis, keduanya berubah menjadi potongan bayangan sisa. Dengan pengalaman tempurnya, Bai Xiu melambaikan tombak esnya, terus-menerus memblokir serangan tikus cakar iblis, tetapi dia juga tidak memiliki kekuatan serangan balik. Dia masih bisa menggunakan Deep Blue Gaze-nya, tapi itu hanya jika tangannya bebas. Karena kesenjangan dalam kultivasi, dia akan mampu mengendalikan jiwa binatang semacam ini dengan tingkat kultivasi lebih dari 50.000 tahun hanya untuk sesaat. Tikus cakar iblis sangat cepat sehingga Bai Xiu setidaknya harus mengenali arahnya untuk memiliki kesempatan untuk mengendalikannya. Namun ternyata, tikus cakar iblis tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Cacat kekuatan jiwa telah terungkap sepenuhnya pada saat ini. Jika Lan Suanyu dan timnya memiliki tingkat kekuatan jiwa dari tim Akademi Pusat Federasi, dengan jiwa-jiwa mereka yang kuat, Bai Xiu tidak akan kesulitan mengalahkan tikus cakar iblis. Tapi bagaimanapun, dia hanya punya 5 cincin.
Ini juga menunjukkan kekuatan Yuanen Hui dan Tang Yuge sebelumnya di depannya, terutama Tang Yuge, yang hanya menghadapi monster jiwa dengan 30.000 hingga 50.000 tahun kultivasi selama 8 kemenangannya. Konsumsi kekuatan jiwanya juga tidak sedikit, tapi dia mampu memenangkan pertarungan beruntun. Memang masih ada celah kekuatan jiwa untuk yang lain. Di bawah serangan terus-menerus dari Devil Claw Rat, Bai Xiuxiu akhirnya dikalahkan. Namun, di saat-saat terakhir, dia masih menggunakan pembalikan setan langitnya secara paksa, menyebabkan serangan tikus cakar iblis meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya sendiri, meninggalkan lawan yang trauma untuk Lan mungkin di belakangnya. Bai Xiuxiu kembali ke tempat istirahat dengan kepala tertunduk. Sampai sekarang, dia adalah orang dengan jumlah kemenangan paling sedikit, hanya mengalahkan satu lawan. Meskipun semua orang tahu bahwa lawannya lebih kuat dari satu sama lain, dia masih sangat malu karena hanya menang satu kali. Tidak apa-apa, serahkan sisanya padaku. Lan Xuanyu dengan lembut menepuk pundaknya. Bai Xiuxiu menatapnya dengan sedikit keras kepala di wajahnya yang cantik. Jika ada panen tulang jiwa kali ini, aku tidak menginginkannya. Lan Xuanyu mengenalnya dengan baik dan tidak mengatakan kata-kata persuasi lagi saat ini, hanya mengangguk dengan lembut dan kemudian diam-diam memegang tangannya. Bai Xiuxiu berjuang untuk sementara waktu, tapi tidak bisa membebaskan diri. Dan dia menemukan bahwa ketika Lan Xuanyu memegang tangannya sejenak, hatinya tenggelam jauh lebih tenang. Tikus cakar iblis berada di bawah belas kasihan Lan Mengkin. Dalam hal kemampuan pertarungan jarak dekat, Lan Mengkin pasti lebih rendah dari Bai Xiuxiu. Tapi dia memiliki emerald jadi Phoenix Sitter. Dia memainkan strong interference di pintu masuknya, sehingga kecepatan tikus cakar iblis melambat sekaligus. Kemudian dia memanggil Emerald Phoenix-nya, penutup kabut es yang besar, dan lapangan di sekitarnya menjadi sangat dingin. Di depan suhu yang sangat rendah, ditambah dengan trauma yang diderita sebelumnya. Tikus cakar iblis mengakui kekalahan dan mundur setelah 5 menit ketekunan. 27 kemenangan sekarang. 7 lagi dari memecahkan rekor. Namun, wajah Lan mungkin juga menjadi serius. Keterampilan jiwa biji dapat membantunya memulihkan kekuatannya, bahkan kekuatan jiwanya. Namun, energi spiritual sulit dipulihkan. Jika masing-masing dari mereka adalah binatang jiwa yang kuat seperti tikus cakar iblis, dia tidak akan bisa bertahan lama. Namun, kejutan terjadi saat ini. Lan mungkin berdiri di tengah lapangan dan menunggu selama 5 menit, tetapi tidak ada lawannya yang muncul di medan perang. Apa-apaan ini? Baru pada tanda 10 menit Golden Lion Tiger, yang telah menghadapi Qian Lei sebelumnya, datang terlambat dan berjalan ke medan perang. Mata Lan mungkin sedikit menyipit, dia mengenali sekilas, ini sama dari sebelumnya. Binatang jiwa keturunan emas, spesies dengan paling banyak hanya satu individu. Bisakah kalian para binatang jiwa berpartisipasi berkali-kali? Lan mungkin bertanya. Golden Lion Tiger menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Ada orang-orang di pihak kita yang siap berperang. Namun, Senior Emerald Swan Biji telah berkontribusi besar pada garis keturunan Soul Beast, dan tidak ada yang mau memusuhi dia. Jadi, mari kita mencapai kompromi. Hitung kemenangan beruntun Anda hingga 33. Kemudian Anda akan diminta untuk mundur. Anda masih memiliki satu orang terakhir. Selama dia bisa mengalahkan satu lagi dari kami, Anda akan memecahkan rekor. Lan mungkin tercengang karena ada hal yang begitu bagus. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pengaruh biji di dunia Soul Beast, bahkan Soul Beast dari garis keturunan Shenluo, benar-benar membuatnya sangat dihargai. Namun, misinya ini sangat sederhana untuk diselesaikan. Tapi sesederhana kelihatannya, ternyata tidak. Golden Lion Tiger membiarkannya menang secara langsung untuk mengikat rekor jumlah pertandingan, jadi Soul Beast berikutnya yang harus dihadapi Lan Xuanyu pasti akan sangat kuat. Jadi dia tanpa sadar berbalik dan melihat ke arah tempat istirahat. Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah keluar dari dalam area istirahat dan mengangguk setuju pada Lan mungkin. Nyatanya, mengenai kekuatan Soul Beast, penilaian mereka masih kurang memadai. Binatang buas yang telah mencapai tingkat kultivasi 50.000 tahun atau lebih jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Di hadapan kekuatan besar, Lan mungkin tidak bisa bertahan lama. Dalam hal kekuatan komprehensif, Lan mungkin tentu tidak lemah. Tapi Emerald Swan Biji bagaimanapun juga tidak berspesialisasi dalam pertempuran, kecuali jika menghadapi keberadaan khusus atribut gelap itu, kemampuannya lebih cenderung untuk penyembuhan dan buffing. Meskipun jiwa bela diri kembar Lan mungkin sendiri kuat, itu masih menguras tenaga untuk melepaskan keterampilan penggabungan jiwa bela diri yang kuat seperti Emerald Ice Phoenix.
Sudah bagus untuk mendapatkan 2 atau 3 kemenangan. Dan sekarang dengan Golden Lion Tiger turun tangan untuk berkoordinasi, itu setara dengan memberi mereka beberapa kemenangan lagi. Tentu saja, tekanan itu ada pada dirinya sendiri. Tapi sebagai kapten, bagaimana Lan Xuanyu bisa malu menghadapi tekanan seperti itu? Dia harus bangkit untuk kesempatan itu. Kamu bekerja keras mungkin, kamu kembali dulu, kami akan melanjutkan seperti yang dikatakan senior. Lan Xuanyu datang di depan Lan Mungkin. Kapten, seru Lan Mungkin. Dia pada dasarnya sombong, dan biasanya memanggil Lan Xuanyu dengan nama, jarang langsung memanggilnya kapten, tetapi kali ini tidak, sehingga Lan Xuanyu tidak dapat membantu dan meliriknya. Jangan pergi terlalu jauh. Lan Mungkin mengangguk padanya. Lan Xuanyu melebarkan wajahnya dan tersenyum, jangan khawatir. Dia memang tampan, senyum ini membuat Lan Mungkin tercengang sesaat, tapi dia dengan cepat menenangkan diri dan melangkah mundur dengan langkah cepat. Golden Lion Tiger memandang Lan Xuanyu, yang mendekat, mengangguk dan berkata, yang berikutnya akan saya kirim ke lapangan akan menjadi yang terkuat di antara kita. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Kirim ke lapangan, Lan Xuanyu tiba-tiba sadar, jadi semua formasi Soul Beast sebelumnya dilakukan oleh yang satu ini. Layak untuk klan garis keturunan emas Tidak hanya kekuatannya yang kuat, kebijaksanaannya juga luar biasa. Dan dari cara dia memanggil Erming, jelas bahwa statusnya di antara para Soul Beast jelas tidak rendah. Dia menarik kembali pikirannya, Lan Xuanyu sebisa mungkin mencoba untuk membiarkan dirinya tenang. Tidak peduli lawan seperti apa yang akan dia hadapi selanjutnya, itu akan menjadi ujian yang bagus baginya. Bahkan, dia juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk menang. Untuk makhluk jiwa di planet Shenluo, jika rekor itu dipecahkan, mereka akan kehilangan muka. Terlebih lagi, Golden Lion Tiger telah mengingatkannya bahwa yang akan dikirim berikutnya akan menjadi kuat. Bahkan dia mengatakan itu kuat, tentu saja itu pasti sangat kuat. Ayo lakukan yang terbaik, anggap itu sebagai latihan. Menempatkan semua beban spiritual, Lan Xuanyu membuat dirinya setenang mungkin dan menyesuaikan pusaran darah di tubuhnya. Seluruh pribadinya memasuki kondisi optimalnya. Di tribun Soul Beast, Daming menoleh untuk melihat barisan belakang dan berkata dengan suara yang dalam, "Cikyu, kamu pergi." "Iya bos." Sesosok di barisan belakang berdiri dan melangkah ke udara. Orang hanya bisa melihat lengannya terentang, dengan sayap di bawah ketiaknya terbuka bersamanya, meluncur ke tengah lapangan kompetisi. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya. Soul Land 4 Chapter 776 776, Kekuatan Dewa Naga. Lan Xuanyu secara alami merasakan sosok berlari ke arahnya. Lawan yang akan dia hadapi benar-benar turun dari kursi VIP monster jiwa, yang menunjukkan seberapa tinggi statusnya di antara monster jiwa. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa sosok yang terbang di udara itu sangat tinggi. Tingginya setidaknya 2 meter dan memiliki kepala botak dengan bahu kanan telanjang. Hal yang paling aneh adalah orang ini memiliki tanduk di dahinya yang agak condong ke depan. Seluruh tubuhnya merah dan sayap di ketiak dan pinggangnya juga merah. Siapakah makhluk jiwa yang telah berkultivasi menjadi bentuk manusia ini? Sebelum Cikyu tiba, elemen api di arena pertempuran menjadi lebih padat. Aura yang membara menyebabkan riak muncul di udara. Kemanapun dia pergi, bahkan udara pun tampak memerah. Lan Xuanyu mengerti bahwa ini adalah situasi yang hanya akan terjadi ketika energi unsur telah mencapai kepadatan tertentu. Dengan kilatan cahaya keemasan, Golden Lion Tiger muncul di tribun penonton. Dengan goyangan tubuhnya, ia menjelma menjadi seorang gadis berusia 17-18 tahun dengan rambut emas panjang dan mata yang cerah. Matanya dipenuhi dengan kecurigaan saat dia melihat Daming dan Erming. "Ayah hebat, Erdedi, mengapa kamu membiarkan Cikyu pergi? Bukankah ini sedikit berlebihan? Kami tidak dapat membunuhnya, jika tidak akan mudah bagi kami untuk menjawab federasi." Dia sangat jelas tentang seberapa kuat Cikyu. Cikyu memiliki kultivasi 90.000 tahun dan pasti akan mampu menembus hingga 100.000 tahun di masa depan. Dia memiliki garis keturunan naga bertanduk merah kuno dan kemurnian garis keturunannya sangat dekat dengan naga sejati. Dia memiliki tanduk di kepalanya dan merupakan pengontrol elemen api alami. Dia juga memiliki tubuh yang kuat dan begitu dia melepaskan kekuatannya akan mengguncang bumi dalam radius 1000 mil. Di antara binatang buas di bawah 100.000 tahun, Cikyu dianggap sebagai ahli binatang buas terkemuka. Cikyu masih menjadi bawahan langsung Daming dan merupakan salah satu makhluk jiwa yang telah dipersiapkan Daming sejak lama.
Dia setia kepada Daming dan satu-satunya masalah adalah dia kejam dan akan menyerang sedikit pun perbedaan pendapat. Jika bukan karena Daming menekannya, sesuatu yang buruk akan terjadi sejak lama. Selain itu, Cikyu tidak memiliki kesan yang baik tentang manusia, jadi dia mungkin tidak dapat membedakan tingkat keparahan serangannya. Golden Lion Tiger tidak ingin melihat Lan Xuanyu terluka. "Ni kecil, duduklah. Tunggu dan lihat saja." Daming tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia hanya memberi isyarat agar dia duduk di sampingnya. Ia sangat puas dengan penampilan Golden Lion Tiger, Jin Ni. Pertandingan ini adalah yang paling penting, tetapi dia tidak perlu terus memerintah. Ekspresi Lan Xuanyu sangat serius saat dia menghadapi lawannya yang turun dari langit. Dia mengangkat tangan kirinya dan Blue Silver Grace bermotif perak muncul seketika. Pada saat yang sama, cahaya 4 warna mulai berkumpul di sekujur tubuhnya. Cikyu, yang perlahan turun dari langit, benar-benar tidak terlalu memikirkan Lan Xuanyu. Manusia lemah ini hanya memiliki 4 cincin. Meski dia bisa mengendalikan 4 elemen, kultivasinya terlalu rendah. Dia telah menonton pertandingan kemarin dan mengakui kemampuan Lan Xuanyu untuk mengontrol elemen, tetapi dalam hal kekuatan secara keseluruhan, dia merasa bahwa Lan Xuanyu jauh lebih rendah darinya. "Anak kecil, akui kekalahan, aku tidak bisa menahan diri saat bertarung," Cikyu berkata dengan galak. Lan Xuanyu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan tatapan membara. Lan Xuanyu jelas bisa merasakan tekanan besar yang diberikan Cikyu padanya. Orang ini mungkin memiliki kekuatan dari judul Douluo. Hanya dengan turun dari langit dan tidak menyerangnya, fluktuasi energi yang kuat itu sudah cukup untuk membuatnya merasa tercekik. Akan sangat sulit untuk mengalahkan Cikyu, tetapi Lan Xuanyu tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga kehormatan Akademi Shrek. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mundur tanpa perlawanan. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan darahnya bersirkulasi lebih cepat. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. "Senior, tolong bimbing aku." Dia berteriak dan segera setelah itu, cahaya 4 warna di sekelilingnya tiba-tiba jatuh dari langit. Sasarannya bukanlah Cikyu tetapi tanah di bawahnya. Cahaya 4 warna dengan cepat meluas keluar dan kemanapun ia pergi, suhu udara yang awalnya panas langsung turun dan elemen api meleleh. Pengupasan elemen. Ini adalah kemampuan khusus yang dimiliki Lan Xuanyu setelah menguasai 4 elemen dasar. Pada saat ini, dia sangat tenang. Tidak ada keraguan bahwa kultivasi dan kontrol Cikyu atas elemen api jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Setelah Cikyu melepaskan serangan efek area, akan sulit baginya untuk bertahan bahkan 1 putaran. Oleh karena itu, Lan Xuanyu menggunakan ele spiritual stripping tanpa ragu-ragu. Dia lebih suka bertarung langsung daripada bersaing dengan lawannya dalam hal kontrol atas elemen. Lagi pula, perbedaan antara kekuatan jiwa mereka terlalu besar. Seperti yang diharapkan, saat ele spiritual stripping keluar, Cikyu tertegun. Dia segera merasakan bahwa elemen api yang sangat dia kenal telah menghilang dan tubuhnya jatuh. Apakah ini pengupasan ele spiritual? Dengan kultivasinya, dia secara alami dapat mengumpulkan elemen api dari jauh, tetapi itu akan memakan waktu. Memanfaatkan tubuhnya yang jatuh, Lan Xuanyu bergerak. Dia mengetukkan jari kakinya ke tanah dan armor pertempuran 1 kata miliknya muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya pelangi memancar dari dadanya saat potongan sisik pelangi menutupi seluruh tubuhnya. Battle armor miliknya juga diwarnai dengan warna pelangi. Lan Xuanyu melambaikan tangan kanannya dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd segera terwujud di tangannya. Dia meraung dan kepala naga emas raksasa muncul. Raungan naga yang gagah berani menyebabkan semua orang yang hadir, apakah itu guru dan siswa Akademi Pusat Federasi atau binatang buas, merasakan jiwa mereka bergetar. Terutama Master Jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga dan binatang buas dengan garis keturunan tipe naga, mereka merasa tubuh mereka lemas. Cikyu turun dari langit dan mendarat dengan berat di tanah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan, tetapi Lan Xuanyu sudah berlari ke depannya seperti kilat. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan Cikyu, mengandalkan kemampuan unik dari Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk mengabaikan pertahanan dan melukainya dengan parah. Pada saat ini, kekuatan jiwa Lan Xuanyu telah mencapai puncaknya, dan tubuh biru tua Heavenly Secret Abyss Halberd menjadi agak transparan. Di bawah kondisi transformasi Dewa Naga, pusaran garis keturunan Lan Xuanyu di dadanya dan pusaran di laut spiritual keduanya berputar paling cepat, dan aura unik dari transformasi Dewa Naga melonjak keluar. Raungan naga bergema di sekitar tubuh Lan Xuanyu saat dia mendorong abis-abis Halberd surgawi ke arah dada Cikyu. Pada saat ini,
mata Cikyu dipenuhi keterkejutan. Aura ganas dan kuat dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas dan tak berdaya. Meskipun lawan di depannya sangat lemah, pada saat ini, dia tidak bisa mengeluarkan sedikit pun semangat juang. Dia tanpa sadar terhuyung ke belakang dan bertepuk tangan, tidak berani melepaskan kekuatan jiwanya sama sekali. Heavenly Secret Abyss Halberd semakin dekat, dan dia bahkan bisa merasakan aura kematian. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan tubuhnya yang agung tiba-tiba jatuh ke belakang dan tumbuh lebih besar. Dia melebarkan sayapnya dan berubah menjadi naga merah raksasa sepanjang lebih dari 20 meter dengan tanduk di kepalanya. Saat dia melebarkan tubuhnya, sayapnya mengepak di tanah dan dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Saya mengakui kekalahan, saya mengakui kekalahan. Suara Cikyu mendesak dan bahkan bergetar hebat. Heavenly Secret Abyss Halberd milik Lan Xuanyu telah menembus ekor naganya. Setelah mendengar pihak lain mengaku kalah, Lan Xuanyu tercengang dan gerakannya melambat. Cikyu mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga dan mendarat di sudut arena. Ada keributan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia mengaku kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai? Binatang jiwa berbentuk manusia yang kuat yang memiliki aura agung dan sepertinya ingin mencabik-cabik Lan Xuanyu barusan benar-benar mengaku kalah. Lan Xuanyu berdiri di sana dengan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd di tangannya, merasa agak bingung. Dia samar-samar bisa menebak bahwa pihak lain telah mengaku kalah karena aura Dewa Naga yang melekat pada transformasi Dewa Naga miliknya. Lawannya adalah monster jiwa tipe naga dengan garis keturunan naga murni. Tampaknya tidak ada perlawanan terhadap auranya dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Catatan TL, Cikyu berarti sejenis naga merah.